Quran, berkhidmat untuk Quran. Lalu kemudian Allah bukain semua pintu buat dia. Allah bukain semua kemudian keajaiban-keajaiban alamnya, sehingga kita mengenal ulama-ulama zaman dulu. Ketika kemudian para alim ulama di zaman dulu memegang betul Quran, raja-raja di zaman keemasan Islam zaman dulu, tidak kurang misalkan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tembok Bizantium yang tidak bisa ditembus, ternyata Muhammad Al-Fatih menembusnya. 800 tahun kemudian berkuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu sekarang kita beramai-ramai meninggalkan Quran. Sebelum bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, ada yang namanya bulan Sya'ban. Lalu kemudian bulan apalagi sebelum Ramadan? Bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang penuh dengan muatan teknologi, bagaimana teknologi transportasi melampaui zamannya, bahkan zaman sekarang pun kita justru ketinggalan transportasinya. Tahun 83 dunia sudah mengenal yang namanya kereta api super cepat, tapi di kita ini baru dimulai. Alhamdulillah udah dimulai. Harusnya umat Islam yang terdepan, karena Qurannya mengajarkan seperti itu. Perjalanan dari Makkah ke Quds, perjalanan dari Saudi ke Palestina, perjalanan dari Haram ke Aqsa, nggak berbulan-bulan, tidak berminggu-minggu, hanya 1 malam kurang. Itu pun dengan perjalanan nembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana Nabi Muhammad kemudian dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke Aqsa. Dia berdiri di satu titik bersama buruk kendaraannya dan Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian melangkah naik ke atas. Itu kan teknologi juga, teknologi transporter. Bagaimana Allah kemudian mungkin mengubah molekulnya Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga pada nanti saatnya gravitasi sudah tidak ada. Pada saatnya nanti secara biologis energi manusia, badan manusia sudah tidak bisa lagi menyesuaikan, tidak sesuai lagi dengan keadaan alam di sana. Lalu Allah ubah. Harusnya kan Islam yang duluan. Tapi siapa kemudian yang mengembangkan teknologi-teknologi? Bukan kita. Saatnya kita kembali ke Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan mengajarkan kita semua hal. Ayat-ayat ekonomi juga ada di Quran. Tapi kita semua jadi bangsa buruh, kita semua jadi bangsa pekerja biasa, tidak menjadi pemimpin. Allah bilang memuji umatnya Nabi Muhammad. Apa yang Allah bilang? Kita semua ini khairu ummah. Kita ini semua khairu ummah, sebaik-baiknya manusia. Tapi sekarang kita lagi diuji. Kita sepertinya su'u ummah. Kita inilah seburuk-buruknya umat sepertinya. Alhamdulillah ada Ananda yang 2 tahun Dafa, kelas 2 SD, Masya Allah. Dan ada lagi ibu-ibu bapak-bapak mungkin karena malu tidak maju.
Saya yakin insya Allah lebih dari separuh yang hadir di Istiqlal punya komitmen di pengajian yang lalu untuk menghafalkan surah Qaf. Alhamdulillah, minimal semua hafal ayat pertama surah Qaf. Minimal kita baca bareng-bareng beberapa ayat. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah ada tamu yang luar biasa, yang insya Allah nanti saya akan perkenalkan kepada saudara semua. Kita ngaji dulu beberapa ayat di awal surah Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Sadaqallahul azim. Walaupun itu cuma segitu, tapi mahal Pak, jangan dilupain. Qaf wal Qur'anil Majid. Jangan dilupain, walaupun cuma segitu. Kenapa? Karena Quran tidak bisa disebut cuma segitu. Ente megang satu ayat saja. Ayat pertama dari Al-Quranul Karim apa? Ayat pertama apa? Ayat pertama dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ente pegang satu ayat saja. Pegang satu ayat itu saja, ente udah jadi orang. Udah jadi orang besar, punya manfaat, mulia, sukses. Insya Allah. Satu ayat saja. Mau apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau mau nge-tweet, Bismillahirrahmanirrahim. Situ kalau mau balas, Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Betul nggak? Kita mau makan, Bismillah. Apapun, pegang. Hanya satu ayat cuman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayat itu bukan sembarang ayat. Dialah ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan nama Allah. Hebat nggak? Kira-kira kalau saya ngomong gitu ya, saya disuruh si fulan, orang yang didatengin dengan menyebut nama si fulan, dikasih jalan. Betul tidak? Saya diutus oleh lembaga A, karena menyebut lembaga A, kita punya urusan jadi enteng. Betul? Ada orang ditilang polisi, prit, berhenti. Yang ini jangan ditiru. Maaf nih, Anda melanggar peraturan nih. Maaf Pak, ini saya lagi buru-buru mau jemput Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Ustadz Mansur, ya sudah, salam ya dari saya. Hanya nyebut orang yang punya dosa banyak, bukan orang mulia. Tidaklah orang-orang yang punya kebesaran nama, tapi dia bisa lolos. Bagaimana lagi saudara menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Satu ayat. Maka Qaf wal Qur'anil Majid, jangan dilupain. Ada yang tidak hafal satu surah lengkap, tapi ingat, kita sudah mengaji bulan yang lalu surah Qaf, dan hari ini kita tidak akan lupakan. Baik, saya tidak tahu di mana duduknya tamu kita. Ada Pak Dahlan Iskan di tengah-tengah kita. Kemarin kan saya umumkan, saya ada pengumuman penting. Nanti akan saya sampaikan di pengajian terakhir kita sebelum Ramadan. Apa pengumumannya? Insya Allah kita akan bikin perusahaan. Saya dengan situ semua. Satu atap, satu PT bersama Pak Menteri langsung. Jadi nanti kita akan data siapa di antara saudara-saudara yang mau ikutan bikin PT. Nanti kita bikin apa saja, termasuk nanti kita akan men-take over salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dengan kekuatan dana kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sini Pak, di depan. Saya manggil beliau Abah. Semua keluarga besar beliau memanggil beliau Abah. Subhanallah. Karena sudah ada beliau dan saya ngasih prolog, jadi alhamdulillah
gerakan ekonomi kerakyatan kita, gerakan ekonomi umat direspon dengan sangat baik sekali oleh Pak Dahlan Iskan. Dan saya beberapa pekan terakhir ini intensif diajari oleh beliau bagaimana kemudian kekuatan umat bisa punya sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang betul. Dan alhamdulillah saya bangga dengan beliau, karena seperti yang saya omongin tadi, beliau ngopeni Quran, beliau menjadi santri tidak setahun 2 tahun, sampai kuliah pun di IAIN, di madrasah, kemudian di pesantren, kuliah di IAIN. Tapi lihat, kemudian Allah tetap tuh menjadikan beliau Menteri BUMN. Subhanallah. Kita gali dulu pengalaman-pengalaman dari beliau dan nasihat beliau. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Menteri. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kesini pengen mendengar pengajian, bukan pengen ceramah. Jadi mohon maaf, saya betul-betul pengen dengar pengajian, karena itu saya pilih duduk di belakang aja sendirian. Terima kasih. Allah. Ya. Pengajiannya sudah selesai, Pak. Hari ini agendanya kita salam-salaman. Agendanya hari ini kita maaf-maafan. Ya, selama setahun kita mengaji setiap bulan, alhamdulillah kita sampai pada penutupan pengajian terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Kita sisakan waktu 2 jam atau 1,5 jam untuk kemudian kita saling bermaaf-maafan. Wa ba'du, ibu bapak yang dirahmati Allah, percayalah, kalau kita pengen berubah, maka perubahan itu adalah milik Allah. Kalau kita pengen kaya, kekayaan itu adalah milik Allah. Kalau kita pengen sukses, kesuksesan itu juga adalah milik Allah. Kalau kita pengen maju, maka apa-apa yang kita sebut maju, sesungguhnya itu adalah semua milik Allah. Milik Allah semuanya. Tinggal kita merapat saja kepada Allah, nanti Allah berikan itu semua buat kita. Dan pastikan hati kita benar. Kalau hati kita benar, maka insya Allah apa-apa yang kita dapatkan, maka kita akan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan Dia, kepentingan Nabinya, kepentingan agamanya, kepentingan hamba-hambanya, kepentingan alam ini dan isinya. Insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, dialah yang punya banyak manfaatnya buat yang lain. Kalau saudara berpikir saya harus punya ilmu, itu betul untuk maju. Saya harus punya duit, itu betul buat maju. Saya harus punya koneksi, itu betul buat maju. Saya harus punya kesempatan, itu betul buat maju. Saya harus punya keluarga yang hebat, itu betul buat maju. Saya harus punya teman yang bagus, itu betul buat maju. Saya harus punya pengalaman, itu betul buat maju. Tapi Allah mengundang kita semua. Allah mengundang Bapak Ibu semua. Allah mengundang pemirsa di TV semua. Allah mengundang saya, mengundang kita untuk memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun bisa memiliki Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang bisa kaya, orang bisa sukses sebab dia punya ilmu. Biasa. Orang bisa sukses sebab dia punya duit. Biasa. Justru kalau dia punya ilmu, dia punya duit, dia nggak sukses, itu masalah. Kenapa punya ilmu? Kenapa punya duit? Kok nggak sukses? Situ punya teman, ada di kantor A, B, C, dan D. Lalu saudara dapat proyek dari mereka. Biasa, Pak. Biasa banget. Situ punya pengalaman sebagai kontraktor, sebagai developer. Betul. Saudara punya semua. Lalu saudara sukses. Dia terus apa yang istimewa? Situ mah pantas sukses, situ kaya. Betul nggak?
Orang akan bicara begitu. Ya wajar aja dia mah putra kiai. Wajar tidak? Wajar. Oh wajar dia mah anak gubernur. Wajar tidak? Wajar. Oh wajar saja dia mah teman dekatnya menteri. Wajar tidak? Wajar. Siapa dia? Oh dia besannya presiden. Wajar tidak? Wajar. Ini mah kita nih kita. Duit nggak punya. Tampangnya pas-pasan. Betul nggak? Tampang pas-pasan. Keluarga ya keluarga miskin, bukan keluarga kaya. Ilmu ya di dengkul, bukan di otak. Gak punya ilmu, orang bodoh. Tapi tiba-tiba saudara memimpin dunia. Tiba-tiba saudara memimpin daerah. Tiba-tiba saudara memimpin perusahaan. Tiba-tiba saudara menjadi orang yang punya ribuan pekerja. Tiba-tiba saudara menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada jutaan orang. Itu dia baru luar biasa. Dan kesempatan itu Pak, Allah buka selebar-lebarnya. Allah buka selebar-lebarnya. Kalau pengen punya Allah gampang. Miliki saja hati yang bersih, niat yang ikhlas, kemudian wudhu, sholat, minta, ketemu Allah. Ketemu Allah. Allah itu Maha Pemurah, Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sampai kita ini jadi orang duit udah nggak punya, ilmu nggak ada, pengalaman kerja di proyek nggak ada. Nggak punya apa-apa. Allah juga tidak punya. Waduh Pak, mau hidup apa? Dan Allah itu wahdah. Allah itu wahdah. Ayo kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, Allah kalau sudah mau berbuat wahdah sendirian, gak perlu yang lain. Saya datang ke salah satu daerah, padahal penghasil duren. Begitu duduk di mobil dari bandara, saya tahu izin Allah kita bakal datang ke daerah penghasil duren. Saya bilang sama teman-teman satu mobil, wah kita bakal ke sana nih. Saya pengen makan duren malam ini. Teman-teman yang ngejemput pada ketawa. Ya Ustaz, belum musim. Bukan musim. Kalau kemarin aja, kira-kira 2 bulan yang lalu Ustaz kesini. Ini 3-4 tahun yang lalu nih cerita, Masya Allah. Jangan malam. Sekarang juga bisa nih. Sekarang mah susah. Nggak ada. Tiba-tiba saya ingat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Allah yang punya kekuatan, kekuasaan, kerajaan. Allah perlu nggak pohon duren untuk bisa memberi Yusuf Mansur itu duren? Perlu tidak? Nggak perlu.